Oke, masih semangat untuk belajar? Sekarang kita lanjut dengan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas dua sub, yaitu hewan-hewan penghasil listrik dan penggunaan listrik statis dalam teknologi. Untuk kelistrikan pada sistem saraf, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, yang pertama kita bahas tentang hewan-hewan penghasil listrik. Seperti halnya manusia, beberapa hewan juga ada yang memanfaatkan listrik. Beberapa hewan itu dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja hewan tersebut? Nah, mari kita simak. Berikut ini beberapa contoh hewan yang mampu menghasilkan listrik. Di antaranya ada ikan belalai gajah, ikan pari listrik, hiu kepala martil, landak semut, belut listrik, dan lele listrik. Yang pertama adalah ikan belalai gajah. Ikan ini disebut dengan belalai gajah karena memiliki mulut yang panjang, menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini memiliki organ khusus di bagian ekornya. Organ tersebut tersusun atas ribuan sel elektroplak. Sel elektroplak ini mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplak tersebut berfungsi untuk mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Yang kedua adalah ikan pari listrik. Ikan ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besarnya itu sama dengan besar tegangan listrik yang ada di rumah kita. Yang ketiga adalah hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil bisa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Yang keempat adalah landak semut. Landak semut memiliki moncong yang panjang, yang tersusun atas elektroreseptor. Moncongnya ini berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Elektroreseptor pada landak semut terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik. Yang kelima adalah belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Yang terakhir adalah lele listrik. Lele listrik merupakan ikan air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika. Lele listrik ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Nah, yang kedua adalah tentang penggunaan listrik statis dalam teknologi. Di sini ada beberapa teknologi yang memanfaatkan listrik statis. Yang pertama, ada pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Kemudian ada pengecatan mobil, dan ada mesin fotokopi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah kawat yang bermuatan negatif. Kemudian di bawahnya ada pemberat yang bermuatan positif. Udara atau asap yang kotor akan masuk dari bawah, kemudian dia naik ke atas melalui kawat yang bermuatan negatif. Partikel pada asap akan ikut bermuatan negatif, akan dipengaruhi oleh kawat ini. Kemudian partikel yang bermuatan negatif akan ditarik oleh pemberat yang bermuatan positif, sehingga partikel-partikel asap akan turun, dan udara bersih akan mengalir keluar melalui bagian atasnya.
Teknologi yang kedua ada teknologi pengecatan mobil. Pabrik-pabrik mobil biasanya mengecat mobil dengan menggunakan konsep listrik statis. Bagaimana cara kerjanya? Berikut ini Pak punya videonya. Adapun cara kerja dari pengecatan mobil, yang pertama, bodi mobil dialiri arus listrik bermuatan positif. Kemudian, cat yang bergesekan dengan mulut penyemprotan itu akan bermuatan negatif. Nah, cat yang bermuatan negatif akan ditarik oleh bodi mobil yang bermuatan positif tadi, sehingga cat akan melekat pada bodi mobil. Nah, yang terakhir ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini selain menggunakan konsep optik, dia juga menggunakan konsep elektrostatis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah tuner. Tuner berbentuk tabung. Dia merupakan tempat penampung tinta, di mana tintanya berbentuk bubuk hitam yang halus. Tuner bermuatan negatif, sehingga tinta akan mudah menempel pada kertas yang bermuatan positif. Nah, hanya itu yang bisa Pak jelaskan. Jika ada kata-kata Pak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.